Sebab untuk mengambil rongsokan kapal karam di lautan dan membawanya ke galangan kapal dan membentuknya kembali untuk suatu kehidupan baru, adalah perlu untuk berlayar dan tidak tinggal terpaku. Dan kau harus pergi dan mencari rongsokan kapal itu. Ada sebagian di kekafiran dan juga di Israel. Di balik lautan yang tak terbatas ada Allah, yang membuka kedua tangannya bagi segenap makhluknya, entah mereka kaya sebab asal mulanya kudus, seperti kaum Israel, atau miskin, sebab kafir. Aku katakan, kau harus mengasihi sesamamu. Sesamamu bukan hanya kaum kerabat atau kaum sebangsamu. Juga orang-orang Hyperborean, yang wajahnya tak kau kenal, adalah sesamamu. Juga orang yang sekarang tengah mengagumi fajar di wilayah-wilayah yang tak kau ketahui. Atau orang yang berkelana di barisan pegunungan yang menakjubkan berselimutkan salju di Asia. Atau yang minum di sebuah sungai yang mengalir di hutan-hutan yang tak dikenal di Afrika Tengah. Dan jika seorang pemuja matahari datang kepadamu, atau dia yang dewanya adalah buaya rakus, atau dia yang percaya bahwa dia adalah reinkarnasi kebijaksanaan, yang mengerti kebenaran, tetapi tidak menangkap kesempurnaannya, pun tidak memberikannya sebagai kesehatan kepada orang-orangnya yang setia, atau jika seorang warga Roma yang menyebalkan atau orang-orang Athena datang kepadamu meminta, berilah aku pengetahuan akan Allah, maka kau tidak dapat dan tidak boleh berkata kepada mereka, aku menolakmu sebab akan merupakan suatu profanasi untuk membawamu kepada Allah. Camkan bahwa mereka tidak tahu, sementara Israel tahu. Dan kendati demikian banyak orang di Israel yang dan akan sungguh lebih musyrik dan keji dibandingkan penyembah berhala yang paling biadab di dunia. Dan mereka tidak akan mengorbankan kurban-kurban manusia kepada berhala ini atau itu, melainkan kepada diri mereka sendiri, kepada kesombongan mereka, haus darah sesudah mereka kering oleh dahaga yang tak terpuaskan, yang akan berlangsung hingga akhir abad. Dahaga mengerikan itu dapat dilegakan hanya dengan meminum sekali lagi dan dengan iman apa yang menyebabkannya. Tapi waktu itu akan menjadi akhir dunia, sebab Israel akan menjadi yang terakhir berkata, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Mesias, kendati segala bukti yang telah aku berikan dan akan berikan dari keilahianku. Kau akan mengawasi dan memastikan bahwa iman umat Kristen tidaklah sia-sia. Akan menjadi sia-sia jika hanya merupakan kata-kata atau praktek-praktek munafik. Adalah roh yang menghidupkan. Tidak ada roh dalam praktek-praktek mekanis atau farisi, yang sekedar iman pura-pura dan bukan iman sejati. Apakah gunanya bagi manusia memadahkan pujian kepada Allah dalam jemaat umat beriman, apabila setiap tindakannya merupakan kutukan bagi Allah, yang tidak menjadi bahan olok-olok bagi kaum percaya macam itu, melainkan dalam kebapaannya, selalu menegakkan hak istimewanya sebagai Allah dan Raja. Mengawasi dan memastikan bahwa tak seorang pun mengambil tempat yang bukan miliknya. Terang akan diberikan oleh Allah seturut situasimu. Allah tidak akan pernah membiarkanmu tanpa terang, terkecuali kasih karunia padam dalam dirimu oleh dosa. Banyak orang akan suka dipanggil Tuan. Hanya satu Tuanmu, Ia yang sedang berbicara kepdamu, dan hanya satu nyonyamu, gereja, yang melestarikannya. Dalam gereja akan ada guru-guru yang telah dikonsekrasikan dengan penetapan khusus untuk mengajar. Tetapi di antara kaum percaya akan ada sebagian yang oleh kehendak Allah dan kekudusan mereka sendiri, yakni sebab kehendak baik mereka, akan dilimpahi kisaran kebijaksanaan dan akan berbicara. Akan ada yang lain-lain, yang tidak bijaksana dari diri mereka sendiri tetapi adalah instrumen yang luwes di tangan seniman, dan mereka akan berbicara dalam nama sang seniman, dengan mengulang, seperti anak-anak yang baik, apa yang dikatakan Bapa kepada mereka untuk dikatakan, meski mereka tidak mengerti makna sepenuhnya dari perkataan yang mereka katakan. Dan akhirnya, akan ada mereka yang berbicara seolah mereka adalah guru, dan bualan mereka akan menipu orang-orang sederhana, tetapi mereka akan sombong, keras hati, iri, pemarah, pendusta dan cabul. Sementara aku katakan kepadamu untuk menerima perkataan dari mereka yang bijaksana dalam Tuhan dan dari anak-anak luhur dari Roh Kudus, dengan membantu mereka untuk memahami kedalaman sabda ilahi, sebab jika mereka adalah pembawa suara Allah, kamu, para rasulku,
akan selalu menjadi guru-guru dari gerejaku. Dan kamu harus membantu mereka yang secara rohani letih oleh keterpikatan dan kekayaan hikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka supaya mereka dapat menghantarkannya kepada saudara-saudara mereka. Jadi aku katakan kepadamu, tolaklah perkataan-perkataan palsu dari nabi-nabi palsu, yang hidupnya tidak selaras dengan doktrinku. Suatu hidup yang kudus, lemah lembut, murni, memiliki cinta kasih dan rendah hati tidak akan pernah kurang dalam diri yang bijaksana dan suara-suara kecil Allah. Tetapi akan selalu kurang dalam diri orang-orang lainnya, mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada kecemburuan dan fitnah, atau kebencian atau keinginan untuk balas dendam dalam jemaat orang-orang percaya. Mengawasi dan memastikan bahwa daging tidak menguasai roh. Dia, yang rohnya tidak mengendalikan tubuhnya, tidak dapat bertahan menghadapi penganiayaan. Yakobus, aku tahu bahwa kau akan melakukannya, tetapi berjanjilah pada saudaramu bahwa kau tidak akan mengecewakanku. Tetapi, Tuhanku, aku takut akan satu hal saja, bahwa aku tidak mampu melakukannya. Tuhanku, aku mohon padamu, berikanlah tugas itu pada orang lain. Tidak, aku tidak bisa. Simon anak Yohanes mengasihimu, dan engkau mengasihinya. Simon anak Yohanes bukanlah Yakobus keturunan Daud. Yohanes, si elang terpelajar, jadikan dia pelayanmu di sini. Tidak, aku tidak bisa. Baik Simon maupun Yohanes tidak memiliki hal tidak penting itu, yang, bagaimanapun, sangat penting bagi manusia, kekerabatan. Kau adalah seorang kerabatku. Sesudah menolak mengakuiku, bagian yang lebih baik dari Israel akan berupaya agar diampuni oleh Allah dan oleh diri mereka sendiri dan akan melakukan suatu upaya untuk mengenal Tuhan yang mereka kutuki pada saat setan, dan mereka akan merasa bahwa mereka sudah diampuni, dan dengan demikian akan merasa kuat untuk datang ke jalanku. Jika seorang yang sedarah denganku ada di tempatku, Yakobus, hal-hal besar telah terjadi di atas gunung ini. Di sini, api Tuhan menyambar habis tidak saja korban bakaran, kayu dan batu-batu, tetapi bahkan juga debu dan air yang dalam parit. Yakobus, percayakah kau bahwa Allah dapat melakukan lagi hal yang demikian, dengan membakar dan menyambar habis segala materialitas dari manusia Yakobus guna menjadikan Yakobus api Tuhan? Kita berbicara sementara matahari yang tenggelam sudah memerahkan jubah kita. Apakah kau pikir bahwa kemilau kereta yang membawa pergi Elia, seperti ini atau lebih atau kurang cemerlang? Jauh lebih cemerlang sebab dibuat dari api surgawi. Oleh karenanya renungkanlah apa jadinya suatu hati, ketika ia telah diubah menjadi api guna memiliki Allah dalam dirinya, sebab Allah menghendakinya melestarikan sabdanya dengan mewartakan Injil keselamatan. Tetapi engkau, sabda Allah, sabda kekal, mengapakah engkau tidak tinggal? Sebab aku adalah sabda dan daging. Dengan sabda aku harus mengajar, dan dengan daging, menebus. Oh, Yesusku, bagaimanakah engkau akan menebus? Apakah yang harus engkau hadapi? Yakobus, ingatlah para nabi. Tetapi bukankah perkataan mereka kiasan? Dapatkah engkau, sabda Allah, dianiaya oleh manusia? Tidakkah mungkin yang mereka maksudkan adalah bahwa keilahianmu, kesempurnaanmu yang akan dianiaya tetapi tidak lebih dari itu?